Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Oke, Danu Kusuma. Dan di video kali ini aku kedatangan tamu spesial, temanku mahasiswi kedokteran ya. Dan kita mau tanya-tanya nih banyak tentang kesehatan mungkin, dari sudut pandang mahasiswi kedokteran yang baru memulai kuliahnya. Ya kita sapa dulu ya. Halo Salsa, gimana kabarnya? hai Jano. Kabar aku baik, alhamdulillah. Kalau kamu sendiri gimana? Aku alhamdulillah baik banget juga. Dan boleh tahu dong sekarang kesibukannya apa? Untuk kesibukanku, ya kuliah, kayak gitu sih. Rutinitasku kuliah tiap hari. Terus buat refreshing, kayaknya cuma lihat YouTube bentar sih. Selain itu, ya ngerjain tugas kayak gitu. Kalau kamu sendiri gimana sekarang nih, Dan? Ini kalau aku berhubung baru mulai kuliah bulan depan ya di Oktober nanti, jadi aku kemungkinan masih akan kosong selama 1 bulan. Jadi juga bingung mau Ya, ngapain apa kabar? ya. Ya, ini sedang cari kesibukan mungkin dan ya belum dapat kesibukannya apa gitu. Terus Just gimana? relax, it's okay. Oke, Ya, oke. jadi seru sih kuliah kayak gitu kan. Asik banget. Berarti bener ya yang dibilang orang-orang kalau apa jurusan kedokteran tuh hektik banget kuliahnya. Em, Kalau menurutku sih hektik sih. Cuman kayaknya ini karena aku baru di awal, ya belum menemukan kehektikan yang sebenarnya sih. Mungkin sih kayak gitu. Hmm. Soalnya buat di univku sendiri itu kita masih berdasar, belum kayak masuk ke dasar gitu. Oh. Jadi baru belajar etika, Hmm. hukum, kayak gitu. Oke, jadi dari tadi kita udah tanya-tanya tentang kuliahnya Salsa nih, tapi kita belum tahu Salsa sekarang kuliah di mana. Emang kamu kuliah di mana sekarang? Sekarang aku kuliah di Universitas Palangkaraya, jurusan pendidikan dokter. Terus boleh tanya dong, Ca, alasan kenapa kamu memilih Universitas Palangkaraya ini? BTW Universitas Palangkaraya singkatannya apa? Singkatannya UPR, UPR. Oh, oke. singkatannya, untuk singkatannya. Jadi alasan kamu memilih di UPR ini apa dan memilih jurusan kedokteran? Alasan kamu apa? Oh, oke. Ya, mungkin sedikit panjang ya. Jadi Oke. ceritanya eh, aku nih qadarullah tuh belum rezeki pas itu dapat SNM. Hmm. Nah, setelah itu akhirnya aku memutuskan buat struggle di SBMPTN. Ya Hmm. karena kan nyari PTN-nya juga kan saat itu. Hmm. Setelah itu aku udah struggle. Nah, gimana udah mendekati hari HSBM, kayak aku ya pengennya sih keterima gitu lah. Nah, Hmm. akhirnya aku memutuskan ya cari strategi. Terus akhirnya aku konsul lah ke tentorku. Hmm. Terus tentorku ini kayak nyaranin gitu, kayak pertama ininya terserah aku. Terus yang pilihan kedua ya dipilihin itulah UPR itu. Hmm. Terus akhirnya aku ngikut aja lah pokoknya di situ, kayak pasrah, tawakal lah ini ya, karena udah berjuang juga kan, Oke. tawakal banget, Hmm. tawakal gitu kan. Nah terus udah, terus aku akhirnya tes SBMPTN, Hmm. tawakal, and ya pas pengumuman ya I got UPR gitu ya, gitulah. Terus kenapa aku milih kedokteran, karena ya kalau misal aku milih UPR tuh kayak ya nggak terencana sih, ya terencana cuman kayak bukan target awal aku lah ini gitu. But it's okay. Kalau buat kedokteran sendiri, aku pengen emang dari kecil aku pengen kedokteran. Terus ya gitu sih. Emang impianku dari kecil kayak gitu. Oke, Itulah. berarti mungkin UPR ini tidak menjadi target kamu di awal ya, tapi untuk jurusannya sesuai dengan target kamu sejak kecil bahkan ya. Yap, benar-benar. Oke, terus apa sih yang kamu rasakan setelah akhirnya berhasil nih memenuhi target kamu sejak kecil untuk berkuliah di jurusan kedokteran? Apa yang pertama kali kamu rasakan tuh?
Pastinya seneng banget sih, seneng banget. Soalnya kan ya itu sah kayak one step closer from my dream gitu. Seneng. Ya walaupun perlu digarisbawahi masih panjang perjalananku. Cuman kayak ya seneng lah. Berarti kan aku nih bisa lah punya kesempatan buat gapai mimpiku itu kayak gitu. Seneng banget pastinya. Gitu. Oke. Gitu BTW, sih. kamu itu kedokteran atau pendidikan dokter kan beda ya atau sama? Gimana Sama nih? sih, sama. Oh, sama. Cuman emang buat beberapa univ itu emang kayak namanya itu beda gitu. Tapi sebenarnya sama sih. Pendidikan dokter. Oh, gitu. Terus Juga kadang gimana? kedokteran sih. Ya kadang dia anggapnya kedokteran juga. Maksudnya ya Oke. gitulah. Soalnya kan kalau di ada pendidikannya biasanya kan kita dituntut untuk menjadi guru atau dosen, pengajar lah pokoknya. Tapi kalau pendidikan dokter ini sama kayak kedokteran ya sebenarnya ya berarti. Sama. Oke, Sama sama. sih. Terus apa sih yang memotivasi kamu atau siapa orang yang memotivasi kamu untuk menjadi dokter dulu pas kecil tuh? Pasti ada kan orang siapa entah atau hal apa yang bikin kamu termotivasi untuk menjadi dokter di masa depan. Kalau buat motivasi, emang pertama itu benar-benar pure dari aku sendiri sih. Sama. Kayak emang dari kecil, ya insting aja gitu, pengen jadi dokter kayak gitu. Dan itu alhamdulillah itu gak pernah berubah gitu. Kayak pengen Oke. gitu jadi dokter. Nah, di sisi lain juga didukung nih sama orang tua yang pengen aku jadi dokter. Terus Oke. juga ya orang-orang terdekat tuh juga kayak ya kayak mendukung lah istilahnya kayak gitu. Dan apa ya, ada satu orang yang benar-benar aku ingat kata-katanya. Itu ada tentorku satu aku SD. Ya beliau tuh intinya kayak ini sih, kayak bilang kayak aku percaya kamu tuh bakal jadi dokter kayak gitu. Dan kata-katanya itu kayak terngiang-ngiang gitu di kepalaku. Jadi setiap kali aku kayak udah mau ya kayak nyerah gitu, aku mesti keinget sih kata-kata itu, Jadi kepercayaannya guruku itu. oke. Kata-kata Itu magis sih. ya. Yep. Kayak Terus magical word. oke. Kontribusi apa kira-kira yang akan kamu berikan di masa depan saat kamu udah jadi dokter nih? Untuk Indonesia Untuk tentunya. kontribusi kayak ya intinya aku pengen, ya pastilah semua orang kan pengen bermanfaat ya. Oke, Ya betul. pasti itu Benar. aku pengen banget bermanfaat, terus bisa nolong orang, apalagi yang bener-bener yang emang orang-orang yang membutuhkan, istilahnya kayak gitulah. Itu aku pengen banget. Dan di sisi lain aku juga tertarik sih ikut kayak pengen ikut ya sejenis UNICEF atau WHO kayak itu, aku tertarik sih. Jadi kayak misi sosial gitulah aku suka. Ya semoga lah ntar ke depan. Itu sih. Oke. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi memang singkat banget. Aku minta pendapatmu dong untuk kesehatan di Indonesia ini. Menurut kamu yang harus dilakukan saat ini agar kesehatan di Indonesia ini baik, bisa dikatakan baik seperti negara-negara yang sudah maju. Karena negara udah maju kan kita tahu kondisi kesehatannya baik ya. Nah, yang perlu diperbaiki dari sekarang itu fasilitas kesehatannya atau SDM-nya seperti dokternya, perawatnya dan sebagainya. Menurut kamu yang perlu diperbaiki terlebih dahulu yang mana? Kalau menurutku sendiri nih, itu pendapatku. Sebenarnya dua hal ini tuh kayak nggak bisa terpisahkan sih. Kalau emang kita tuh pengen negara kita tuh maju gitu kan. Nah, di sisi lain itu penting banget, apa sih yang paling berpengaruh itu adalah masyarakat sendiri. Karena gini lah, ibaratnya kayak fasilitas memadai, terus tenaga kesehatan juga memadai. Tapi kalau masyarakatnya sendiri yang apa ya, sulit lah istilahnya gitu, itu menurutku bakal lebih challengingnya tuh di situ sih. Kayak mengedukasi masyarakat itu menurutku yang lebih penting sih di situ. Kayak ya menyadarkan lah, membuat kesadaran lebih ke masyarakat gitu.
Itu sih kok pandanganku sendiri. Jadi dua hal ini tidak bisa terpisahkan gitu ya. Dan menurut kamu tantangan Iya, iya. terberatnya Aku setuju. adalah di masyarakatnya sendiri, karena meskipun fasilitas mungkin kedepannya sudah memadai, SDM-nya sudah berkualitas ya, tapi kalau masyarakatnya sendiri kurang concern terhadap pendidikan ini, jadi tidak bisa jalan gitu ya, karena memang harus dilakukan bersama-sama gitu, betul? Bener-bener. Oke, Bener banget sih itu kayaknya. dah. Itu. Ya, mungkin cukup itu aja sih ngobrol-ngobrol kita kali ini, Sal. Thank you banget ya udah nyempetin waktunya buat ngobrol. Terus, Oke, thank you juga oke, buat Retno. good luck buat kedepannya dan sukses pokoknya. Semangat terus. Amin. Doain semuanya. Oke, Thank you for asking me, John. ya. Dan terakhir, jika teman-teman suka video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan mungkin teman-teman apabila ada pertanyaan buat aku atau Salsa, bisa kalian tanyakan di kolom komen atau kalian tanyakan di DM IG kita masing-masing. Nanti aku akan menyertakan IG Salsa di kolom deskripsi. Dan yang terakhir, jika kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe di channel ini. Terima kasih. Thank you for watching.